Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-12, ayat ke-8 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, kami haus akan kebenaran-Mu yang hidup. Jangan biarkan kami hanya membaca tanpa mengerti. Penuhi kami dengan hikmat-Mu yang mulia. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 12 ayat 8-15. Sesudah dia, Ebsan dari Betlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan dinikahkannya di luar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel selama 7 tahun. Kemudian Ebsan meninggal dan dikuburkan di Betlehem. Sesudah dia, Elon orang Sebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 10 tahun. Kemudian Elon orang Sebulon itu meninggal dan dikuburkan di Ayalon di tanah Sebulon. Sesudah dia, Abdon bin Hilel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang menunggang 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel selama 8 tahun. Kemudian Abdon bin Hilel orang Piraton itu meninggal dan dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Sahabat Scripture Union Indonesia, setelah Yefta meninggal, ia digantikan oleh Ebsan, Elon, dan Abdon. 3 tokoh yang namanya dicatat secara sekilas. Ketiga perikop ini hanya mencatat nama mereka, jumlah anak mereka, lamanya mereka memerintah, dan di mana mereka dikuburkan. Karena itu, kepemimpinan mereka tampak biasa saja tanpa ada kisah heroik apapun. Akan tetapi, setidaknya dalam masa 25 tahun, bangsa Israel hidup dalam kedamaian. Pasalnya, tidak ada konflik atau serangan musuh yang dihadapi, dan tidak ada juga dosa yang mengakibatkan murka Allah menyala-nyala. Kita seringkali mengagumi tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, seperti Abraham, Musa, dan Daud. Akan tetapi para pemimpin biasa seperti Ebsan, Elon, dan Abdon juga dicatat dalam Alkitab. Mereka adalah pemimpin yang tidak heroik, tidak melakukan mukjizat, dan bahkan tidak memimpin pasukan dalam peperangan hebat. Namun, nama mereka tetap dicatat sebagai pemimpin Israel, pemimpin yang dipakai Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memakai orang yang luar biasa untuk menjalankan rencananya. Kadang Tuhan memakai orang biasa untuk rencana besarnya. Contohnya adalah ketiga hakim yang sekilas terlihat biasa ini. Sebetulnya dalam sepanjang catatan Alkitab, Tuhan kerap kali memakai orang biasa untuk pekerjaannya. Ia tidak selalu memilih para pemimpin hebat. Bahkan, murid-murid Tuhan Yesus pun adalah orang-orang biasa. Sampai saat ini pun, Tuhan masih memakai orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak menonjol dan tidak kita kenal namanya. Akan tetapi, bagi Tuhan, mereka tetap berharga dan nama mereka tetap dicatat dalam sejarah umat-Nya. Mungkin kita juga adalah salah satu orang biasa yang sedang atau akan Tuhan pakai. Tidak perlu kita berambisi untuk menjadi orang besar yang dikenal di mana-mana, karena sebiasa apapun, Tuhan mengingat semua hal yang kita lakukan bagi-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa penuh kasih, kami percaya Engkau sering memakai orang-orang sederhana untuk menggenapi rencana-Mu yang besar dan mulia. Tolong kami untuk tidak meremehkan diri sendiri ataupun sesama, tetapi melihat setiap hidup sebagai alat di tangan-Mu yang berharga. Mampukan kami hidup dengan setia dalam hal kecil, sebab di sanalah Engkau mulai menyatakan karya-Mu yang besar. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.